Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini saya akan mereview lampu, tetapi bukan lampu biasa. Ini diklaim bisa digunakan untuk kegiatan outdoor menggunakan tenaga baterai. Saya dikirimi oleh Sunray Indonesia. Jadi mereknya adalah Sunray. Ada dua buah. Yang pertama tipenya adalah L550. Yang kedua tipenya V1000 atau V1000 ya. Nah, kalau ada embel-embel outdoor, ya dalam benak saya kalau bisa digunakan untuk kegiatan outdoor, pastinya untuk daya tahan baterainya lama, dan juga build quality-nya pastinya bagus ya, karena ya kita tahu sendiri ya, kalau ada embel-embel outdoor, biasanya build quality jauh lebih bagus dibandingkan dengan produk-produk yang tidak ada embel-embel outdoornya. Nah, daripada penasaran ya, langsung saja kita unboxing ya teman-teman ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Tetapi kita akan mereview yang L550 dulu ya. Ini nanti kita akan review di video berikutnya. Untuk kemasan produk dus biasa dan lumayan bagus menurut saya, cukup representatif. Di sini ada keterangan untuk mereknya Sunray Outdoor Lighting. Lalu ada keterangan untuk garansinya 1 tahun dan ada gambar dari produknya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada tipenya di sini, lalu ada keterangan untuk spesifikasi serta fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk Sunray ini buatan Cina ya teman-teman ya. Di sini jelas sekali untuk perusahaannya ya, Ningbo Sunray Outdoor Product. Lalu untuk alamatnya juga jelas, websitenya ada, lalu untuk emailnya juga ada, customer service-nya juga ada ya. Jadi ini perusahaan yang jelas ya teman-teman ya, bukan perusahaan yang abal-abal yang nggak jelas di mana pabriknya. Nah, di sini nih ada keterangan untuk speknya, untuk running time-nya di angka 56 jam. Di dalam kurung ada keterangan low or white ya. Ini mungkin maksudnya adalah di tingkat pencerahan yang paling rendah dan juga di warna putih ya teman-teman ya. Untuk baterai kapasitinya 2600 mAh. Lalu di sini ada keterangan color of bright-nya. Saya kurang paham juga ini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada cara untuk menggunakannya, bisa dengan genggaman tangan, magnet base, lalu bisa digantung dan juga bisa berdiri ya. Nanti kita akan cobain. Lalu sudah water resistant IPX4. IPX4 itu kalau nggak salah tahan percikan air ya. Lalu untuk material bahannya ABS plus TPE, Aviation aluminium, mantap ya. Aviation aluminium loh untuk material bahannya. Lalu ada keterangan untuk berat dan juga dimensinya. Nah, untuk importirnya sendiri adalah PT HNR Pesona Indonesia ya, Jakarta, Indonesia. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita buka ya. Pada paket pembelian ada petunjuk penggunaan, bentuknya seperti brosur ya. Kita lihat apakah sudah berbahasa Indonesia. Ya, sudah berbahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi tinggal dibaca-baca saja petunjuk penggunaan. Di bawahnya ada keterangan untuk fiturnya. Nih ya, lengkap. Pada bagian sampingnya ada keterangan untuk spesifikasi. Di bawahnya juga diterangkan untuk fungsi dari pencahayaannya. Lalu ini dia untuk alatnya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa dilipat-lipat. Kita juga dapat kabel. Kabelnya ini Type-C ya. Dan tidak ada kepala chargernya. Jadi untuk menchargernya kalian bisa menggunakan kepala chargeran HP. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Dan untuk build quality-nya kita urut dari atas ke bawah. Yang pertama pada bagian atasnya, ini aluminium ya. Mungkin ini tadi yang katanya aviation aluminium ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian rumah lampunya ini plastik ABS. Untuk bodi utamanya juga plastik ABS. Di sini ada print-printan tulisan Sunray. Di sini juga ada grip karet dan untuk kualitasnya biasa aja. Ada hooknya juga. Untuk hooknya ini adalah stainless steel ya. Kita coba keluarkan. Nah, ada engselnya juga. Jadi bisa main nih, bisa dilipat atau bisa dikeluarkan seperti ini. Untuk tingkat finishingnya ini rapih ya teman-teman ya. Tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Cakep. Kalau dilihat dari build quality-nya sih nggak berlebihan. Kalau Sunray ngeklaim ini bisa digunakan untuk kegiatan outdoor ya. Untuk fitur yang pertama, untuk lampunya ini bisa kita buka 180 derajat seperti ini. Dan bisa dilipat lagi ya. Dan kita juga bisa putar 180 derajat, jadi bisa diarahkan ke atas seperti ini. Memutarnya ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Dan untuk engselnya sendiri, ini terasa firm ya. Tidak loyo, jadi kesan solidnya itu dapat. Lalu untuk tutupan lubang chargernya dirancang udah tahan percikan air dari material bahan karet. Berikutnya ada indikator baterai di sini, ada 4 titik. Nih, kalau kita tekan tombol sekali, maka yang nyala adalah senter seperti ini. Kalau ditekan sekali lagi, mati ya. Untuk menyalakannya lagi, tekan lagi tombolnya. Untuk mengatur tingkat kecerahannya, maka ditekan secara berurutan. Kalau ada jeda 5 detik, maka tombolnya
akan berfungsi sebagai tombol on off saja. Jadi kalau kita mau mengubah tingkat kecerahannya, kita harus menekannya secara berurutan, secara cepat. Lalu apabila kita ingin merubah fungsi senter menjadi fungsi lampu biasa, maka untuk tombolnya itu harus kita tekan dan kita tahan sampai dia berubah fungsi seperti ini ya. Nih. Kalau kita ingin merubah tingkat kecerahannya sama seperti senter tadi, kita harus menekan tombolnya secara cepat. Kalau ada jeda 5 detik, maka tombolnya hanya berfungsi sebagai tombol on off saja. Jadi di sini diterangkan dengan jelas ya teman-teman ya. Selain berfungsi sebagai alat penerangan, lampu ini juga bisa dijadikan lampu emergensi seperti ini ya teman-teman ya. Lampu warna merah dan juga lampu sinyal SOS. Jadi akan berkedip-kedip. Ya menurut saya memang lampu seperti ini sangat berguna untuk kegiatan outdoor. Jadi bagi kalian yang suka camping, suka hiking, suka touring ya, atau suka mancing, punya lampu seperti ini nggak rugi ya teman-teman ya. Karena banyak sekali fungsinya, apalagi ada fitur SOS-nya. Ya jaga-jaga aja ya, kalau terjadi emergensi ya sudah ada persiapan lah. Fitur berikutnya, ini bukan hanya sekedar bisa digenggam tangan, ada magnetnya juga ya. Lalu ada gantungannya juga atau hooknya. Untuk spek lengkapnya kita lihat di sini, untuk intensitas cahayanya 550 lumens, lalu untuk daya baterainya 2600 mAh, arus tegangan 3,7 volt, lama pengecasan 3 jam, jarak tembaknya 30 meter, burn time paling redup di angka 56 jam, lumayan lama. Tapi untuk tingkat cahaya yang paling rendah. Lalu untuk tingkat cahaya yang paling terang 2,5 jam. 2,5 jam juga udah lumayan lama menurut saya ya teman-teman ya. Untuk uji performa sekarang saya sudah berada di workshop saya. Keadaannya lumayan gelap ya. Kita akan cobain senternya terlebih dahulu. Ini saya set di tingkat kecerahan yang paling rendah dulu ya. Ini yang paling rendah ya teman-teman ya. Dan ini yang terang. Kelihatan ya bedanya ya. Ini yang rendah, ini yang terang. Jadi hanya ada 2 pilihan untuk senter. Kalau kita tekan lagi maka mati ya teman-teman ya. Tidak terlalu beda jauh ya untuk tingkat keterangannya ya. Antara yang paling rendah dan yang paling terang tidak terlalu jauh. Berikutnya kita cobain mode lampu biasa ya. Nah, untuk mode lampu biasa, tingkat kecerahannya ada 3. Jadi apabila kita nyalakan pertama kali, dia akan langsung masuk ke mode yang tengah-tengah. Tidak yang paling terang dan tidak yang paling redup. Ini nih, mode tengah-tengah nih. Untuk yang pertengahan juga sudah lumayan terang ya teman-teman ya. Dengan jelas kelihatan betapa berantakannya workshop saya ya. Kita akan coba tekan lagi tombolnya, maka dia akan mati ya. Karena sudah dibiarkan 5 detik. Kalau kita nyalakan, nih. Nih. Nah ini ada beberapa mode lah. Tinggal nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi untuk urutannya, ini yang pertengahan, paling terang, paling redup. Lalu untuk cahaya warna merah dan SOS ya, sinyal SOS. Jadi urutannya kurang lebih seperti itu. Pertengahan, paling terang, paling redup, cahaya warna merah, dan berikutnya sinyal SOS. Nah, ini tadi yang saya katakan, banyak sekali fungsinya. Misal nih, kalian berkendara, kalian touring, atau kalian mudik, terjadi trouble pada mesin mobil kalian. Kalau di tempat gelap, kan susah ya memperbaikinya. Nah, kalau ada alat ini, maka kalian bisa gantungkan pada kap mobil kalian seperti ini, lalu kalian bisa nyalakan. Nih, kelihatan langsung ya, kelihatan dengan jelas mesin mobil kalian. Jadi jelas sangat-sangat membantu apabila terjadi trouble mesin di tempat-tempat yang gelap. Kalau ini belum cukup terang, kalian bisa tekan sekali lagi, maka dia masuk ke mode pencahayaan yang paling terang ya. Nih, makin terang lagi ya. Jelas nggak rugi punya alat seperti ini. Dan kalau misalnya di kap mobil kalian tidak ada tempat untuk menggantung lampunya, maka kalian bisa gunakan fitur magnetnya ya teman-teman ya. Nih, kita copot ya. Misalnya tidak ada tempat untuk menggantung seperti ini, maka kita bisa tempelkan di bodinya seperti ini. Nah, karena ada magnetnya bisa menempel dengan erat. Ini erat ya teman-teman ya untuk magnetnya. Jadi kalau hanya guncangan kecil saya yakin nggak akan jatuh, apalagi hanya sekedar hembusan angin ya. Dan tidak lupa ya, untuk posisi dari lampunya ini bisa kalian ubah-ubah. Jadi tinggal sesuaikan dengan sudutnya. Nih, kalian mau nerangi sudut yang mana, tinggal sesuaikan saja ya.
karena bisa diubah-ubah untuk arah lampunya. Jadi jelas ini keren sekali menurut saya. Tidak hanya sampai di situ untuk fungsinya, apabila terjadi trouble di jalan yang gelap. Untuk lampu ini juga bisa menjaga keselamatan kita ya. Karena ya tadi ya, lampu SOS-nya tadi. Kalau di tempat gelap kan memang rawan terjadi tuburukan ya. Jadi dengan adanya lampu seperti ini bisa menjadi peringatan untuk pengendara lain bahwasanya kita sedang parkir di situ. Jadi jelas tidak ada ruginya menyimpan lampu seperti ini di mobil kita. Sewaktu-waktu ada trouble bisa difungsikan. Bukan hanya pengendara mobil ya, saya rasa juga untuk pengendara motor punya lampu seperti ini ya akan berguna nantinya. Karena apabila terjadi trouble di tempat yang gelap, misalnya ban kalian kena paku atau ada kerusakan apapun lah pada mesin kalian, kalian bisa menggunakan lampu ini sebagai alat penerangan seperti ini. Ya karena bentuknya juga kecil ya, atau dimensinya kecil, bobotnya juga tidak berat, saya rasa tidak akan ribet membawanya kemana-mana. Saya rasa bukan hanya untuk kegiatan outdoor ya, untuk kegiatan rumahan juga oke menurut saya. Apabila terjadi mati listrik di rumah, ya bisa juga dijadikan alat penerangan ya. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Sunray L550, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Sunray L550 ini adalah Rp275.000. Link pembelian ada pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality tidak ada komplain ya. Material bahan bagus, tangguhnya itu dapat, lalu untuk tingkat finishingnya juga rapi. Jadi menurut saya kalau Sunray ngeklaim ini untuk kegiatan outdoor tidak berlebihan, karena memang tangguhnya itu dapat ya. Lalu untuk fiturnya bekerja dengan baik semua, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Dan fitur yang diberikan oleh Sunray memang cocok sekali untuk kegiatan outdoor. Lalu untuk spesifikasi saya tidak bisa berbicara banyak ya, karena saya tidak mengujinya secara menyeluruh. Kalau kita tungguin lampunya sampai dengan 56 jam kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Tapi ya saya percayalah dengan spek yang udah dituliskan oleh Sunray. Dan berkaca dari pada saat saya gunakan tadi, ini untuk cahayanya menurut saya sih lumayan terang ya, lumayan terang. Jadi udah cukup lah untuk kegiatan-kegiatan outdoor seperti untuk camping, lalu untuk mancing, untuk perbengkelan ya. Atau kalian yang suka touring ini juga cocok nih, karena kalian bisa bawa di kendaraan kalian atau di tas kalian ya, touring motor atau touring mobil. Karena apabila punya lampu seperti ini sangat-sangat membantu menurut saya. Karena terus terang saya juga hobi touring ya. Jadi kalau terjadi trouble, ada lampu seperti ini sangat-sangat membantu. Dan untuk harga yang ditawarkan oleh Sunray saya rasa udah masuk lah ya, Rp275.000, nggak mahal lah. Kita lihat kegunaannya, lalu tingkat finishingnya, lalu fiturnya, Rp275.000 ya udah masuk menurut saya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.